Yang terbaru dari proyek Formula E ini adalah beredarnya isu atau surat soal persetujuan Anies kepada Kadispora DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, untuk meminjam uang kepada Bank DKI sebesar 10 juta pound sterling atau kalau dirupiahkan sekitar 190 miliar. Pinjaman kepada Bank DKI itu dilaksanakan pada tahun 2019. Ya, itu pembayaran komitmen fee yang pertama. Jadi memang waktu itu kalau saya bisa membaca ada ketergopoh-gopohan lah gitu ya. Karena memang ini kan kegiatan ini direncanakan memang tidak melalui sebuah perencanaan yang memang betul-betul matang gitu. Jangan hanya Anies memposisikan diri sebagai sinterklas, bebas dari tentuan hukum. Ini bahaya. Ini kan bukan uangnya mbahnya Anies atau leluhurnya Anies atau nenek moyangnya Anies. Terlalu banyak yang seharusnya ada pintu masuk dari penegak hukum untuk menyeret Anies ke ranah hukum. Sehari setelah surat itu diajukan ke Bank DKI, langsung duitnya cair. Luar biasa kan? Sehari doang. Membayar komitmen fee Formula E melalui pinjaman yang terburu-buru saja sudah mengundang tanda tanya kita sendiri. Hal ini bisa diindikasikan melanggar asas kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Masa ngajuin pinjaman 190 miliar cuma sehari? Tapi kan Anies sebagai saksi, hanya sebagai saksi. Saya kadang-kadang berpikir begini, apakah mungkin seorang kepala wilayah pertanahan berani transaksi dengan sekian M gitu, karena indikasi korupsinya hanya sekitar 152 M. Kalau tanpa persetujuan dari gubernur, saya tidak tahu. Aliansi Sinergi Merah Putih Seruduk KPK dan tuntut kasus dugaan korupsi Formula E ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Aliansi Sinergi Merah Putih menyeruduk gedung KPK dan menuntut agar kasus dugaan korupsi Formula E diusut tuntas. Pada potongan video unggahan tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan alias Gus Umar, setidaknya puluhan massa berkumpul di depan gedung KPK. Terlihat seorang pria berbaju hitam celana coklat diduga pimpinan demonstran meminta aparat kepolisian untuk memberikan ruang audiensi bersama orang-orang KPK. Adapun polisi tetap kokoh pada barisannya menghalang massa agar tidak menyeruduk kantor KPK. Massa aksi meminta kasus dugaan korupsi Formula E diusut, menekan agar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera diperiksa. Kalau tidak, massa meminta alasan kenapa Anies tidak diperiksa. Gus Umar pun memberikan komentar menohok pada demonstran yang menggelar aksi di depan gedung KPK. Dugaan ada kasus korupsi di Formula E, Anies tersandung. Di periode kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta telah menjalankan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional, yaitu Formula E, setelah berbagai lika-liku dalam proses persiapannya. Menjadi hari berlangsungnya balapannya dimenangi Mitch Evans. Di balik segala kemegahannya, ternyata event yang diharapkan menjadi ajang promosi Indonesia, khususnya Jakarta itu menyisakan berbagai catatan masalah. Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya, termasuk dugaan korupsi di dalamnya. KPK pada bulan September lalu memanggil Anies pada kasus dengan korupsi Formula E. Hal tersebut belum ditambah dengan komitmen fee yang telah dibayarkan Pemprov untuk penyelenggaraan Formula E untuk 2 musim balap berikutnya. Total APBD yang telah keluar untuk komitmen fee untuk 3 musim, 650 miliar. Anggaran komitmen fee ini adalah yang menjadi salah satu yang dicurigakan menjadi keran keluarnya uang APBD yang sejatinya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru terbuang sia-sia. Sejak awal sesungguhnya kegiatan ini sudah menuai pro kontra, khususnya di kalangan legislatif ibu kota. Berbagai pihak dari DPRD DKI Jakarta sudah khawatir kegiatan ini kontraproduktif terhadap kemajuan Jakarta. Ketika publik belum mendapatkan kepastian terkait kasus yang menimpa Anies Baswedan, justru Partai Nasdem secara mengejutkan mengumumkan mantan Menteri Pendidikan di awal pemerintahan Jokowi itu sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang.
Padahal saat peletakan batu pertama RS Toto Tentrem pada September lalu, Bendahara Umum Partai Nasdem menjelaskan koalisi dan calon presiden akan diumumkan November 2022. Sontak kondisi tersebut menjadi pertanyaan banyak pihak, seperti yang ditujukan oleh Sekjen PDIP yang menyebutkan deklarasi yang dilakukan Nasdem sama seperti kejadian perobekan warna biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato. Banyak pihak yang mengkhawatirkan manuver partai yang dipimpin Surya Paloh itu membuat tidak fokus kader Nasdem yang menduduki pemerintahan. Terlebih, pengumuman tersebut juga dilakukan ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengusutan KPK soal dugaan korupsi Formula E dinilai murni upaya penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus dugaan rasuah terkait gelaran Formula E Jakarta. Bahkan lembaga tersebut pun telah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi. Hanya saja belakangan berembus isu bahwa KPK sengaja mencari-cari kesalahan Anies Baswedan dengan alasan politis. Soal itu, Guru Besar Universitas Pancasila Agus Surono menilai bahwa persoalan hukum tidak akan berbenturan dengan politik, sebab KPK pasti menyelidiki kasus-kasus dengan memiliki dasar kuat. Menurut Agus, dalam tiap kasus termasuk persoalan Formula E, penegakan hukum harus dipisahkan dengan faktor politis apapun. Dia yakin KPK tidak mungkin menyelidiki sebuah kasus tanpa ada indikator penyimpangan. Lebih jauh, Agus mendorong KPK untuk tidak perlu ragu dalam mengusut kasus dugaan korupsi perihal penyelenggaraan Formula E. Jangan sampai malah terpengaruh opini liar yang justru berpotensi mengaburkan fakta hukum. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Komjen Pol Firly Bahuri bisa menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam mengusut kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E. Anies meyakini dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E, KPK hanya menjalankan amanah sesuai undang-undang, yakni saat ada pelaporan dugaan korupsi maka harus ditindaklanjuti. Menurut Anies, pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E tak jauh berbeda dengan tindakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat menerima sebuah laporan. Sebab Anies pasti memerintah jajaran untuk mengecek langsung laporan tersebut. Bahkan tak jarang Anies langsung turun tangan. Anies tak mau berspekulasi terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E sengaja dilakukan untuk menjegalnya menjadi calon presiden atau capres 2024. Dirinya percaya KPK bekerja secara profesional. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menepis isu pihaknya sengaja ingin menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dugaan korupsi Formula E. Alex menyebut dalam setiap penanganan kasus, KPK tidak pernah masuk ke dalam dunia politik. Pendeklarasian seseorang sebagai calon presiden tak membuat pihaknya menutup pintu penyelidikan. Alex menyatakan pihaknya tetap berusaha mengusut hingga benar-benar menemukan apakah peristiwa itu masuk kategori pidana, perdata, atau hanya pelanggaran administrasi.